Pada malam Rabu 13 November 1974, sekitar pukul 7, seorang pria muda bernama Ronald DeFeo Jr. berlari tergesa-gesa menuju sebuah bar di kawasan Amityville, New York. Dalam kondisi panik, ia meminta bantuan orang-orang di dalam bar dan mengatakan bahwa seseorang telah membunuh seluruh keluarganya. Beberapa pengunjung bar segera ikut bersamanya menuju rumah keluarga DeFeo di 112 Ocean Avenue, sementara yang lain menghubungi polisi. Ketika polisi tiba di rumah tersebut, mereka menemukan 6 orang telah meninggal di dalam rumah. Korban-korban itu adalah ayahnya Ronald DeFeo, ibunya, Louise DeFeo, serta 4 saudara kandungnya, Dawn, Allison, Mark, dan John. Semua korban ditemukan di kamar tidur masing-masing dan semuanya meninggal akibat luka tembak dari senapan kaliber besar. Rumah itu segera dipasangi garis polisi dan ditetapkan sebagai tempat kejadian perkara. Penyelidikan pun segera dimulai di malam yang sama. Ronald DeFeo Jr. menjadi orang pertama yang diperiksa. Dalam kesaksian pertama, Ron mengaku bahwa saat pulang kerja, ia melihat seorang pria masuk ke dalam rumah dan tidak lama setelah itu ia mendengar suara tembakan. Ia mengatakan keluarganya dibunuh oleh pembunuh bayaran yang berkaitan dengan mafia. Ia sempat menyebut nama Louis Fellini, seseorang yang menurutnya pernah berselisih dengan ayahnya. Saat itu, Ron memilih melarikan diri ke bar untuk meminta pertolongan. Namun, polisi merasa kesaksiannya tidak konsisten dengan kondisi di TKP. Semua korban telah meninggal jauh sebelum Ron pulang dari bekerja dan mereka tidak menemukan ada jejak orang asing di sekitar lokasi. Polisi menilai cerita Ron perlu diuji lebih jauh. Interogasi berlangsung berjam-jam. Dalam tekanan pertanyaan dan bukti, kesaksian Ron berubah. Ia akhirnya mengakui bahwa dialah yang menembak seluruh keluarganya. Ia lalu memberi pengakuan rinci mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ron mengatakan bahwa tepat pada pukul 3 pagi, ia terbangun dari tidurnya dan melihat sosok bayangan gelap berdiri di samping tempat tidurnya. Sosok itu disebutnya membisikkan perintah untuk membunuh seluruh keluarganya. Menurut versinya, bisikan itu semakin jelas ketika bayangan tersebut mendekat ke sisi kanan kepalanya. Ia kemudian bangkit dari tempat tidur, menuju lemari tempat ayahnya menyimpan senapan laras panjang Marlin kaliber .35 dan mengokang senjata tersebut. Dari sana, ia berjalan ke kamar orang tuanya yang sedang tertidur dan mereka di tempat. Setelah itu, ia menuju kamar 2 adiknya, Mark dan John, lalu menembak keduanya. Terakhir, ia masuk ke kamar Dawn dan Allison dan melakukan hal yang sama. Ron mengatakan seluruh rangkaian tindakan itu terjadi dalam waktu sekitar 15 menit. Setelah menembak semua anggota keluarganya, ia kemudian mandi, membersihkan diri, dan sekitar pukul 6 pagi, ia berangkat ke tempat kerjanya di dealer mobil milik ayahnya dan menjalani aktivitas seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam proses investigasi, polisi menemukan beberapa kejanggalan. Total terdapat 8 luka tembak pada seluruh korban. Namun setelah dimintai keterangan, tidak satupun tetangga DeFeo melaporkan mendengar suara tembakan pada dini hari itu. Padahal, senapan yang digunakan Ron adalah senapan dengan suara keras dan tajam. Untuk menguji hal ini, polisi mencoba menembakkan senjata yang sama di dalam rumah. Suara letusannya terdengar hingga jarak 1 kilometer. Hasil uji ini memperkuat pertanyaan, bagaimana mungkin 8 tembakan keras terjadi di tengah malam tanpa terdengar oleh warga sekitar. Keanehan berikutnya ditemukan pada posisi jenazah. Semua korban ditemukan dalam posisi tengkurap di atas tempat tidur, dengan wajah menghadap kasur atau bantal. Tidak ada tanda bahwa mereka berpindah posisi atau berusaha bangun. Ketika ditanya apakah Ron membius keluarganya, ia menjawab tidak. Ketika ditanya apakah ia mengubah posisi tubuh korban setelah menembak, jawabannya juga tidak. Otopsi dilakukan untuk memastikan apakah ada zat beracun atau obat tidur di dalam tubuh para korban. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh korban bersih dari racun maupun obat bius. Analisis percikan darah di kamar-kamar juga sesuai dengan skenario penembakan dari posisi tempat tidur. Hal ini membuat polisi sulit menjelaskan bagaimana 6 orang dapat berada dalam posisi tidur yang sama dan tidak bereaksi terhadap suara tembakan di dalam rumah. Keanehan lain berkaitan dengan cerita tentang sosok bayangan hitam. Polisi awalnya menganggap bagian ini sebagai upaya Ron mengalihkan tanggung jawab. Untuk menguji ceritanya, mereka memasang alat pendeteksi kebohongan saat Ron menceritakan ulang pengalamannya tentang sosok tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa Ronald DeFeo Jr. tidak berbohong ketika menceritakan pengalaman tersebut. Psikiater kemudian memeriksanya untuk memastikan kondisi mentalnya. Pemeriksaan menyimpulkan bahwa ia tidak mengalami gangguan jiwa dan tidak berada dalam kondisi delusi saat memberikan pengakuan.
Ia dianggap sadar atas semua tindakan yang ia lakukan. Tanpa bukti keterlibatan pihak lain, kasus ini ditutup dengan kesimpulan bahwa pembunuhan dilakukan oleh Ron seorang diri. Ia diadili dan dijatuhi hukuman 6 kali penjara seumur hidup, yang secara praktis berarti hukuman minimal 25 tahun penjara sebelum bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Dan tragedi inilah yang menjadi awal reputasi gelap rumah di 112 Ocean Avenue, yang kemudian dikenal luas sebagai rumah Amityville. Sejarah rumah di 112 Ocean Avenue, Amityville dimulai pada 14 Januari 1924. Pada tahun itu, pasangan suami istri, John dan Catherine Moynihan, membeli sebuah rumah yang berada di tepi kanal di kota Amityville, Long Island, New York. Dari luar, bangunan ini tampak seperti rumah pinggiran kota kelas menengah dengan gaya kolonial Belanda. Jendela loteng berbentuk setengah lingkaran, halaman belakang yang mengarah ke kanal, serta sebuah boathouse kecil untuk perahu. Rumah ini dibangun pada awal abad ke-20, di masa ketika Long Island mulai berkembang sebagai kawasan hunian bagi pekerja kota New York yang menginginkan hidup lebih tenang. Keluarga Moynihan tinggal di sana bersama anak-anak mereka. Selama puluhan tahun, rumah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal tanpa catatan peristiwa kriminal atau kejadian tidak wajar. Lingkungan di sekitarnya juga dikenal sebagai kawasan perumahan yang tenang. Memasuki awal 1960-an, John dan Catherine Moynihan meninggal dunia. Rumah itu kemudian dijual kepada keluarga lain. Pernikahan pemilik berikutnya tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Rumah di 112 Ocean Avenue kembali masuk pasar properti. Dan pada tahun 1965, rumah tersebut dibeli oleh keluarga DeFeo, yakni keluarga yang disebutkan di awal cerita. Selama hampir 1 dekade, mereka tinggal di rumah itu sebagai keluarga kelas menengah dengan usaha dealer mobil yang cukup dikenal di daerah tersebut. Tidak ada laporan masalah selama keluarga DeFeo tinggal di sana, setidaknya sampai malam penghabisan yang dilakukan Ron pada 13 November 1974. Setelah proses hukum terhadap Ron selesai, rumah itu dikosongkan. Properti tersebut tidak langsung laku karena reputasinya telah menyebar ke seluruh negeri melalui pemberitaan media. Sampai pada 1975, rumah itu akhirnya dibeli oleh pasangan muda bernama George dan Kathleen Lutz. Harga jualnya sekitar $80.000 atau kalau dirupiahkan pada saat itu sekitar 1,1 miliar. Harga yang jauh lebih murah dibanding rumah lain dengan ukuran serupa di kawasan tersebut. Dengan harga itu, George dan Katie mendapatkan rumah besar lengkap dengan perabot, kolam renang, serta akses ke kanal. Keluarga Lutz mengetahui sejarah pembunuhan keluarga DeFeo sebelum membeli rumah itu. Mereka mempertimbangkan harga yang murah dan kondisi bangunan yang masih baik sebagai alasan untuk tetap menempatinya. Pada minggu pertama, George meminta seorang pendeta datang untuk memberkati rumah tersebut. Menurut kesaksian yang kemudian muncul, saat doa berlangsung dan pendeta itu berada di lantai 2, tepatnya di kamar bekas Ron, ia menghentikan ritualnya secara mendadak dan langsung pergi dari tempat tersebut. Ia mengaku mendengar suara misterius yang memerintahkannya untuk segera pergi dari rumah itu. Kejadian ini menjadi pengalaman ganjil pertama bagi keluarga Lutz sejak tinggal di sana. Namun, mereka tetap melanjutkan hidup di rumah tersebut dan mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Beberapa hari setelah menempati rumah di 112 Ocean Avenue, Katie Lutz mulai menyadari perubahan pada suaminya, yang sebelumnya dikenal sebagai ayah yang ramah dan pekerja keras, menjadi pria yang mudah marah dan jarang berangkat kerja. Ia sering duduk berjam-jam di depan perapian, terutama pada malam hari. Dalam catatan keluarga dan wawancara yang dilakukan belakangan, mereka mengaku sering terbangun pada pukul yang sama setiap malam, yaitu sekitar pukul 3 dini hari, waktu yang sama dengan jam kematian keluarga DeFeo. Yang membuat mereka semakin gelisah, mereka selalu terbangun dalam kondisi tengkurap, dengan wajah menghadap bantal, posisi yang juga sama dengan posisi jenazah keluarga DeFeo saat ditemukan polisi setahun sebelumnya. Katie menceritakan adanya bau menyengat yang digambarkan seperti aroma belerang di beberapa sisi rumah. George juga menceritakan pernah melihat sosok perempuan tua berjalan di dalam rumah, dan ketika ia mendekati sosok tersebut, wujudnya berubah menjadi Kathleen, istrinya. Anak perempuan mereka sering menolak untuk tidur dan mengatakan ingin bermain dengan seorang anak kecil bernama Jody yang tinggal di dalam lemari kamarnya. Pada suatu malam, George mendengar suara musik berasal dari ruang tamu di lantai 1. Musik itu terdengar seperti musik dansa lama. Saat ia turun untuk memeriksa, suara itu berhenti. Di ruang tamu, ia menemukan karpet tergulung dan perabot bergeser ke sisi ruangan, seolah bagian tengah ruangan tersebut baru digunakan sebagai lantai dansa.
Di ruang bawah tanah, George menemukan sebuah ruangan kecil yang sebelumnya tidak tercantum di denah rumah. Ukurannya kurang dari 1 meter persegi, dindingnya dicat merah, dan ruangan itu memiliki bau menyengat meskipun tidak ada barang apapun di dalamnya. Kejadian ini terus berulang, perubahan perilaku George semakin terlihat. Ia menjadi mudah tersinggung terhadap anak-anak dan sering bertengkar dengan Kathleen. Seiring waktu, ketegangan di dalam rumah pun terus meningkat. Sampai hari ke-28 sejak pindah, keluarga Lutz memutuskan untuk mengemas barang-barang mereka dan meninggalkan rumah tersebut. Keputusan itu segera menarik perhatian media lokal di Long Island, lalu meluas ke pers nasional. Cerita mereka dianggap sensasional karena terkait langsung dengan kasus penghabisan keluarga DeFeo yang masih segar dalam ingatan publik. Dalam wawancara awal, George dan Kathleen menekankan satu hal. Mereka pergi karena merasa keselamatan keluarga mereka terancam. Kisah mereka juga kemudian menarik perhatian seorang penulis bernama Jay Anson. Dari situ ia mengumpulkan kesaksian mereka dan menyusun kronologi 28 hari mereka tinggal di rumah tersebut, lalu menerbitkannya sebagai The Amityville Horror, buku yang segera menjadi bestseller di Amerika Serikat pada saat itu. Dalam sebuah wawancara, Anson mengungkapkan bahwa beberapa orang yang membantunya dalam menyusun naskah mengalami peristiwa ganjil setelah menerima draft buku tersebut. Salah satu temannya mengalami kebakaran mobil tidak lama setelah membaca naskah. Teman lainnya bersamanya mengalami kecelakaan hingga mobil mereka tenggelam di danau. Teman ketiga ditemukan meninggal dunia akibat kebakaran rumah, sementara salinan draft buku tetap utuh di tengah sisa kebakaran. Saking viralnya kasus Amityville pada saat itu, pasangan penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren juga datang untuk mengunjungi rumah tersebut. Ketika mereka masuk, kondisi rumah benar-benar seperti ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Piring kotor masih ada di wastafel, pakaian tertinggal di lemari, dan motor milik George tetap berada di garasi. Menurut cerita mereka, kesan pertama yang dirasakan adalah bau menyengat yang mereka hubungkan dengan kematian. Di lantai atas, Lorraine mengaku mendapat gambaran visual tentang tubuh-tubuh yang tergeletak berjajar di ruangan yang mereka yakini sebagai ruang jahit, kamar bekas daun DeFeo. Di halaman belakang rumah, terdapat sejumlah patung religius. Menurut catatan Warren, patung-patung itu bukan milik keluarga Lutz. Mereka dikaitkan dengan Ronald DeFeo yang beberapa bulan sebelum kematiannya pernah bepergian ke Montreal dan mengunjungi Saint Joseph Oratory. Dari perjalanan itu, ia membawa pulang patung-patung tersebut. Dalam beberapa wawancara, Lorraine menyebutkan adanya kehadiran yang dirasakan di dalam rumah, diperkuat dengan munculnya penampakan yang terbilang cukup jelas dalam sebuah foto yang diambil saat kunjungan mereka. Dalam foto ini terlihat jelas ada sosok seperti anak kecil yang sedang mengintip ke arah kamera. Menurut kesaksian tim, saat foto diambil, tidak ada anak kecil di lokasi tersebut. Foto tersebut segera menjadi salah satu gambar penampakan paling terkenal dari rumah Amityville. Banyak orang mengaitkan wajah itu dengan salah satu anak DeFeo yang meninggal. Beberapa tahun kemudian, Hollywood pun masuk. Film The Amityville Horror 1979 disutradarai Stuart Rosenberg dan dibintangi James Brolin serta Margot Kidder, versi film yang memperluas detail yang ada di buku dan menjadi salah satu film horor paling menguntungkan pada masanya. Kesuksesan tersebut melahirkan sequel dan adaptasi lanjutan dengan kualitas baru. Pada tahun 2005, rumah Amityville kembali ke layar lebar lewat remake yang dibintangi Ryan Reynolds. Versi ini lebih gelap secara visual dan menekankan perubahan psikologis sang ayah. Selama proses syuting, beberapa kru melaporkan sering terbangun pada waktu yang sama, yaitu pukul 3.15 dini hari, jam yang identik dengan waktu penghabisan keluarga DeFeo dan kejadian yang dialami keluarga Lutz. Dari semua cerita simpang siur yang beredar, pertanyaan akhir dari kisah ini adalah, apakah Ron DeFeo benar-benar mendengar bisikan misterius saat melakukan penghabisan kepada semua anggota keluarganya? Dan apakah keluarga Lutz benar-benar mengalami serangkaian fenomena mistis atau hanya mengalami reaksi paranoid karena baru pindah ke rumah dengan cerita masa lalu yang kelam? Sampai hari ini, rumah di 112 Ocean Avenue, Amityville tetap dikenal publik, meski tampilannya telah diubah untuk menghindari perhatian. Dari sebuah pembantaian satu keluarga di Long Island, rumah ini berdiri menjadi salah satu narasi horor paling terkenal di dunia dengan sekian banyak misterinya.